Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pro kontra terkait kebijakan penjabat gubernur DKI Heru Budi yang ogah melanjutkan tradisi sholat Id di Jakarta International Stadium alias JIS tampaknya tidak lagi memanas. Para kader dan petinggi PKS yang selama ini terkesan masih berusaha untuk melawan kebijakan Gubernur Heru Budi tampaknya perlahan-lahan mulai menyurut. Nah, bagaimana serunya perbincangan tentang sholat Id di tengah-tengah masyarakat atau warga DKI yang sempat memanas itu terjadi? Mari kita ikuti analisisnya bersama-sama. Ya, sebuah pernyataan yang sangat menyejukkan dilontarkan oleh penasehat fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Karyatin, yang tidak mempermasalahkan apabila penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang tidak lagi menggelar sholat Idul Fitri di JIS seperti pendahulunya Anies Baswedan. Menurutnya, masyarakat memang bebas memilih mau melaksanakan sholat Id dimanapun. Apalagi sholat Id ini hukumnya sunnah atau tidak wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, tiap jamaah memiliki kebebasan untuk memilih mau menjalankannya di lokasi mana saja. Jadi kaitannya dengan kebijakan mau sholat di JIS atau di balai kota itu bisa-bisa saja. Yang mau sholat di JIS kemudian ada panitianya, ya monggo menurut saya. Itu kata Karyatin seperti dikutip suara.com pada tanggal 7 April 2023. Ia pun berharap meski tidak ada sholat Id di JIS, tidak ada pihak, apalagi pemerintah, yang menginstruksikan untuk sholat Id harus di tempat tertentu. Sebab jika terjadi hal demikian, maka akan membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Yang jadi masalah adalah ketika ditaklimatkan, kemudian diinstruksikan harus ke sana. Ini yang menjadikan masyarakat jadi gaduh. Adakan saja kalau mau di balai kota mengadakan acara sholat Id, monggo siapkan panitia tuturnya. Jika diarahkan harus sholat ke tempat tertentu, ia memastikan hal tersebut akan menyulitkan masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi yang ditentukan. Karena itu, ia bahkan menyebut semakin banyak lokasi sholat Id maka akan lebih bagus dan memudahkan jamaah. Iya. Kalau kita simak alasan pejabat Gubernur Heru Budi Hartono memang tidak berlebihan. Hanya ingin menggunakan lokasi yang simpel sebagai tempat ibadah tahunan itu. Heru Budi pun mengaku lebih memilih sholat Id di Masjid Fathahillah, Balai Kota DKI Jakarta. Selain itu, kata Heru Budi, dalam beberapa kesempatan diskusi juga disebutnya kebanyakan ingin sholat di kantor Gubernur DKI itu. Saya sih simpel-simpel saja di Balai Kota karena dari hasil obrol-obrol kebanyakan minta di Balai Kota. Tegas Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 6 April 2023. Ia menegaskan sudah beberapa kali bertanya kepada para karyawan hingga pejabat Pemprov DKI, hasilnya mereka ternyata lebih menginginkan sholat Id di Balai Kota ketimbang di JIS. Mau sholat Id di mana sih teman-teman? Di sini aja Pak, kita gampang. Ya sudah, saya ngikut. Ya, tegas Heru Budi menirukan jawaban dari pegawai Pemprov ya. Nah, akhirnya keputusan tak mengadakan sholat Id di JIS berkapasitas 82.000 orang itu pun sudah bulat dan final. Meskipun demikian, bagi saya alasan seperti yang disampaikan oleh pejabat Gubernur Heru itu sebenarnya kalau kita telah lebih lanjut
bisa jadi ada alasan politis terkait pengalihan tempat pelaksanaan sholat Id itu. Kita tahu bahwa saat ini atmosfer tahun politik terkait dengan pemilu 2024 sudah mulai menghangat, bahkan sudah mulai memanas. Sebagai penjabat gubernur DKI tentu saja Heru Budi tak mau ambil risiko yang bisa saja terjadi. Kita juga tidak tahu apa yang kemungkinan bakal terjadi jika jamaah berjumlah sekitar 82 ribuan orang itu nanti tumpah ruah di satu titik. Apalagi ex-gubernur DKI Anies Baswedan saat ini sudah dideklarasikan sebagai bakal capres 2024 oleh koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tentu bukan hal yang mudah untuk bisa mengontrol para jamaah agar tidak memanfaatkan momentum sholat Id sebagai ajang kampanye terselubung. Jangankan di JIS yang dibangun atas inisiatif Anies, ketika Anies melakukan safari politik di berbagai daerah pun diduga kuat, tidak jarang ia menjadikan masjid sebagai curi start kampanye, meski Anies menolak istilah itu dan ia lebih suka menggunakan istilah yang lebih keren, yaitu hit start. Hit start. Ini pernah disampaikan oleh Anies Baswedan pada saat menghadiri acara dialog kebangsaan dan silaturahmi lintas tokoh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau Kahmi Jaya di Walking Drums Ancol, Jakarta Utara pada bulan Maret 2023 yang lalu. Nah loh, bukan Anies kalau tak pintar bermain retorika. Dalam konteks demikian justru kita layak memberikan apresiasi dan acungan jempol pada penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang dengan tegas menolak JIS sebagai tempat sholat Id untuk warga Jakarta tahun ini. Selain memang bukan sebagai tempat ibadah, JIS yang dinilai sebagai prasasti yang cukup berjarah bagi Anies bisa jadi akan sangat rawan untuk digunakan sebagai, kalau boleh meminjam istilah Anies, hit start politik menjelang Pilpres 2024. Itu saja. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.